sebelum masuk ke dalam surga itu ada proses syafaat. Apa itu proses syafaat? Ya, baru datang Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW datang, lalu kemudian dia mengetuk pintu ya surga, dan kemudian penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Maka ya Rasulullah SAW mengatakan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Lalu kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu an uftah." Dengan mulah saya diperintahkan untuk saya buka surga ini, dan saya tidak bisa buka surga pintu surga ini selain kamu. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan salah satu di antara nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan pada kita adalah diberikannya kita kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama kita, karena talabul ilmi ini adalah min afdalil ibadat, di antara ibadah yang sangat mulia dan sangat agung. Ya, bahkan dianggap oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa talabul ilmi atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan masuk ke dalam surga. Maka hani'an lana jami'an, yang mendapatkan kesempatan dan taufik untuk bisa belajar walaupun mungkin hanya lewat televisi, siaran televisi, tapi ini adalah bagian daripada talabul ilmi yang mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surga insyaallah. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kajian dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya tentang asyafa'atul uzma, syafaat yang besar yang merupakan hak Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari kiamat, yang sebelumnya kita sudah isyaratkan bahwa ketika manusia telah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, maka mereka itu digiring, dibawa kepada sebuah tempat yang sangat luas, yang dalam istilah hadisnya adalah al-ardul mashhar, al-ardul mahsyar, atau padang mahsyar, yang mana di tempat itulah manusia dikumpulkan oleh Allah min awwalihi ila akhirihi, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Lalu di situ mereka berdiri selama 50 tahun, 50.000 tahun, dan menunggu serta menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala li faslil qada, untuk mengadili semua manusia di padang mahsyar tersebut, mengadili dan menghisap mereka, dan dari hasil
pengadilan Allah tersebut dan hasil ya penghisaban serta hasil ya penimbangan amal seseorang, maka di sana ya kita ya akan temukan manusia itu terbagi dua. Fariqun ya sayadkhuluna an-nar, ya sekelompok manusia ini akan memasuki neraka, dan fariqun ya sayadkhuluna ya al-jannah. Dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia akan memasuki surga dan sekelompok manusia akan memasuki neraka. Dalam konteks ayatnya yang lain Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir itu digiring secara berbondong-bondong ke dalam neraka, naudzubillah. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, sekelompok orang-orang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam ya surga. Nah, itulah ujung dan akhir perjalanan kita nanti ya setelah kita meninggal dunia dan setelah peristiwa hari kiamat terjadi, lalu kemudian kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ya, dalam hadis dikatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan gurlatan khufatan uratan gurlah. Ya, manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya telanjang, tidak memakai pakaian, tidak ada satu benang pun menempel di badan kita. Yang kedua, ya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan tidak bersandal. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti dari kuburan kita masing-masing dalam kondisi ya gurlah, ya tidak dikhitan. Jadi sama proses kebangkitan kita nanti di hari akhirat, ya ketika pertama kali kita keluar dari alamur rahim ya kepada alamud dunya. Ya, kita dalam keadaan telanjang, ya tidak ada satu benang pun menempel di badan kita. Lalu kemudian dalam keadaan ya juga tidak bersandal dan tidak bersepatu, dan ya terakhir gurlatan, tidak ya dikhitan atau tidak disunat. Makanya ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan ya peristiwa nanti seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Aisyah berteriak ya dan mengatakan, ya Rasulullah, yanzuru ba'duna ba'dan, ya wahai Rasulullah, kalau begitu keadaannya berarti kita saling melihat, ya maksudnya saling memperhatikan dan melihat aurat ya seseorang, karena dalam keadaan telanjang kita dibangkitkan. Ya sama ketika kita baru lahir, tapi ketika kita baru lahir kita belum tahu apa-apa, tidak tahu, bahkan ya belum melihat, ya kemudian juga ya belum tahu apa-apa. Ya Allah mengatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari rahim atau dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Ya, wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya kepada kalian pendengaran, ya penglihatan dan hati. Ya la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi awalnya ya kita masuk ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Ya, dalam keadaan bayi. Tapi nanti di hari akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan sudah dewasa semua. Ya, dibangkitkan dalam keadaan sudah dewasa semua, dalam keadaan tidak ya berpakaian, ya maka wajar kalau Aisyah ya berteriak dan ya mengatakan kepada Nabi SAW,
yanzuru ba'duna ba'dan, ya sebagian akan memperhatikan dan melihat aurat pada sebagian yang lain. Kata Rasulullah SAW kepada ya ummahatul mukminin, ya kepada min ummahatil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan al amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Urusan jauh lebih dahsyat, jauh lebih keras, jauh lebih hebat ya daripada ya sekedar memikirkan malu. Orang sudah tidak memikirkan malu karena peristiwa yang akan dialami, peristiwa yang sangat dahsyat. Ya pertama ya Allah akan datang sendiri langsung untuk kemudian ya menginterogasi setiap manusia. Ya. Oleh karenanya ketika manusia sudah berada di padang mahsyar dengan keletihan, kecapean, kepanasan, ya mereka ya berharap kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala segera datang untuk ya lifaslil qada, ya menetapkan ya dan menghukumi manusia pada saat itu. Tapi ya tidak seperti itu karena ya Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan syafaat, ya syafaat pada ya umatnya, pada hambanya, sehingga ketika mereka sudah letih, mereka sudah payah, mereka sudah menderita, bayangkan kalau matahari didekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, bisa otak kita mendidih. Ya maka dalam kondisi seperti itu ya orang-orang datang kepada Adam, ya saling bertanya, bagaimana ini kondisi penderitaan yang kita alami, bagaimana kira-kira kita bisa dibebaskan dan diringankan dari penderitaan ini. Maka ya di antara mereka ada yang mengatakan idhabu ila Adam, ya, berangkatlah kalian ya kepada Adam, ya agar kalian bisa meminta kepada Adam dan Adam memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mereka setelah mendatangi Adam alaihissalam, ya lalu kemudian ya mereka memuji-muji Adam alaihissalam dengan ya keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan pada Adam. Di antaranya orang-orang datang bertanya, mengatakan, ya Adam anta abul bashar, engkau adalah bapak dan pembimbing semua ya manusia, ya engkau adalah bapak dan orang tua ya semua ya manusia. Ya, kemudian yang lain ya orang-orang menyebutkan tentang keutamaan Adam, ya khalaqakallahu biyadihi, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang mulia. Langsung, jadi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah dari tanah liat, ya, dan berbentuklah ya seperti manusia, tapi belum ditiupkan roh ke dalamnya. Lalu setelah itu ditiupkan roh ke dalamnya dan kemudian akhirnya ya Adam ya hidup, ya hanya Adam hidup. Itulah yang diingatkan oleh orang-orang yang datang kepada Adam, anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan kamu wahai Adam dengan kedua tangannya yang mulia dan suci. Wa nafa'a fika min ruhihi, ya wa nafakha fika min ruhihi, itu alasan juga bukan alasan, tapi keutamaan yang Allah berikan kepada Adam yang ya disebut-sebutkan oleh ya manusia yang datang menghadap kepada beliau untuk meminta agar ya temui Allah SWT dan minta syafaatnya terhadap ya umatnya. Maka ya beliau mengatakan Adam mengatakan, atau sebelumnya ya masih dalam konteks orang-orang itu menyebut keutamaan Adam, ya tadi disebutkan ya bahwa dia adalah manusia yang pertama diciptakan dan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya, ya
Kemudian juga ya, apa namanya, orang-orang mengatakan wa nafakha fika min ruhihi, ya, wa nafakha fika min ruhihi. Allah SWT meniupkan rohnya langsung kepadamu ya Adam, karena ya dalam Al-Quran Allah sendiri menginformasikan pada kita tentang proses itu. Ya, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah ya menyempurnakan ya Adam secara sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan rohku ke dalamnya. Nah, ini menunjukkan ya, ayat ini menunjukkan bahwa ya roh yang merupakan unsur terpenting dalam diri manusia itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tiupkan ke dalam ya diri Adam, lalu kemudian dia menjadi manusia yang ya hidup, terdiri dari jasmani ya dan rohani. Ya, kemudian wa amaral malaikata fasajadu laka, ya. Demikian juga manusia mengingatkan kepada Adam tentang kelebihan Adam dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Wa askanakal jannah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan tempat tinggal kepadamu wahai Adam di dalam surga. Jadi Adam sebelum turun ke dunia, karena pelanggaran yang dilakukan ya sebelumnya, ya beliau tinggal di dalam surga. Kemudian ala tusyaffi' lana ila rabbik, ya, orang-orang berhadap kepada Adam dan mengatakan wahai Adam, apakah engkau tidak bisa memberikan kepada kami syafaat kepada Tuhanmu? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagana. Bukankah ya seperti yang engkau saksikan ya kepada kami ya dari penderitaan dan kesulitan yang telah kami ya rasakan. Faqala, lalu kemudian Adam menjawab, inna rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Sesungguhnya ya Tuhanku ya pernah marah ya kepadaku dengan marah yang sangat besar, yang tidak pernah ya beliau marah seperti ya sebelumnya, dan juga tidak pernah marah ya setelahnya seperti marahnya itu ya. Wa innahu, lalu kemudian Adam mengatakan wa innahu nahani anis syajarati fa'asaitu. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap sebuah pohon, lalu kemudian aku langgar ya larangan itu. Nafsi nafsi nafsi, diriku diriku dan diriku. Artinya saya tidak sanggup ya untuk memintakan ya syafaat pada Allah Subhanahu wa taala terhadap penderitaan yang kalian alami ya berdiri sekian lama di padang mahsyar. Idhabu ila ghairi, lalu kemudian Adam menganjurkan ya berangkatlah kamu kepada selain saya. Idhabu ila Nuh. Lalu kedua kalinya beliau mengatakan idhabu ila Nuh, berangkatlah kalian kepada Nuh, menghadap Nuh dan meminta kepada Nuh agar Nuh itu juga ya bisa memintakan syafaat. Ya, lalu Allah SWT datang untuk lifaslil qada, ya menyelesaikan dan mengadili ya manusia pada saat itu. Nah, setelah itu fayatuna Nuhan, ya mereka juga mendatangi Nuh, dan sama dengan ya proses yang dilakukan tadi di depan Adam ya. Kemudian setelah itu ya Nuh juga mengatakan idhabu ila Ibrahim, berangkatlah kamu kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqulun, lalu kemudian orang-orang pada saat itu ketika mendengarkan tidak sanggup, atau Nabi Nuh tidak sanggup dan tidak bisa, tidak mau untuk memintakan syafaat, maka dia menganjurkan idhabu ila Ibrahim, berangkatlah kamu kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, ya. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, dan seperti dalam peristiwa yang sebelumnya di Adam, di Nuh, ya, memuji-muji Nabi Ibrahim, lalu kemudian setelah itu meminta kepada Nabi Ibrahim, setelah ya mengatakan ya apakah engkau tidak memperhatikan dan melihat penderitaan yang kita alami ya hari ini. Maka Ibrahim pun juga menjawab dengan jawaban yang sama oleh Nabi sebelumnya, nafsi nafsi nafsi, diriku diriku dan diriku. Artinya dirinya saja yang beliau urus, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya ya.
Lalu kemudian ya beliau mengatakan, wa inni kuntu kadzabtu salasa kadzabat. Saya pernah melakukan kedustaan ya selama 3 kedustaan. Ya. Jadi kadzibat, walaupun seperti yang kemarin kita katakan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak berdusta. Ya, tapi dia namanya bertauriah. Dan tauriah itu adalah sebuah ungkapan bahasa diplomasi yang kemudian lain kita maksudkan, lain yang difahami oleh ya pendengar. Nah, pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, ya kita sudah sampai pada Nabi Ibrahim. Sekarang kita lanjutkan. Nabi Ibrahim juga mengatakan, nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Musa. Ya, diriku diriku dan diriku. Saya tidak bisa ya membantu kalian. Tapi berangkatlah kalian kepada selain saya, kata Nabi ya, Nabi apa namanya? Nabi Ibrahim, idhabu ila Musa. Berangkatlah kalian kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa fayaqulun. Lalu kemudian orang-orang ya mendatangi lagi Nabi Musa dan ya bertanya kepadanya, anta Rasulullah. Ya, sebelumnya ya beliau menyebutkan keutamaan Nabi Musa, kemuliaan dan keutamaannya, yang kemudian ya dari situ ya mudah-mudahan Nabi Musa bisa ya dengan keberaniannya untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta ya diberikan pertolongan dalam bentuk ya syafaat. Ya. Lalu kemudian ya ternyata ya Nabi Musa juga ya waktu didatangi oleh orang-orang tersebut mengatakan, anta Rasulullah, wahai Nabi Musa, engkau adalah Rasulullah. Ya. Fadluka birisalatihi wa bikalamihi, ya, faddalaka birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas. Allah memuliakan kamu dan mengagungkan kamu, ya, wahai Musa, dengan risalah yang Allah turunkan kepadamu dan dengan ya kemampuan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu orang-orang bertanya dan mengatakan, ya isfa' lana ila rabbik, wahai Musa, mintakanlah kami syafaat ya kepada Tuhanmu, ya. Amatara ila manahnu fihi. Lalu kemudian mereka mengadukan tentang penderitaan yang mereka alami. Wahai Musa, tidakkah kamu memperhatikan dan melihat penderitaan yang kami alami? Fayaqulu, maka Nabi Musa menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya ya Tuhanku telah murka hari ini dengan murka yang sangat besar, yang tidak pernah beliau murka sebelumnya ya seperti ya murkanya pada kali ini. Ya. Nah ini jawaban dari ya Nabi Musa alaihissalam, ya, bahwa dia pernah melakukan pelanggaran, dia pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan Allah murka kepada dirinya dan dia malu untuk meminta syafaat pada Allah. Ya. Apa kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa? Ya, kata para ulama kita, di antara kesalahan yang pernah dilakukan oleh Musa adalah ketika ya beliau memukul seorang anak muda dari bangsa Kipti, lalu kemudian jatuh, roboh dan meninggal dunia. Ya. Kisahnya ya diabadikan oleh Allah juga di dalam Al-Quran, ya. Di mana Nabi Musa alaihissalam melewati 2 anak muda, ya, yang saling berkelahi, ya. Dan kedua anak muda itu kebetulan yang satunya itu dari ya, bangsa Kipti, penduduk Mesir asli. Kemudian yang keduanya itu adalah dari bangsa Bani Israel, ya pendatang. Ya. Nah akhirnya kemudian berkelahi, diceritakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qasas, ya. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان
innahu aduwwun mudillum mubin. Ya. Innahu aduun mudillun ya mubin. Nah, ini kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan dengan kejadian ya dua orang anak muda yang berkelahi, tiba-tiba Nabi Musa lewat. Allah mengatakan, dan dia ya Musa masuk ke kota ya ketika penduduknya sedang lengah. Ya. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Ya. Yang seorang dari golongannya, maksudnya dari Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya itu ya bangsa ya Kipti, ya umat atau kaum dari Raja Fir'aun. Kemudian ya orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, ya fastaghathahu allazi min syi'atihi, ya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya, maksudnya yang dari bangsa Kipti. Lalu Musa ya disebutkan ya tiba-tiba ya Nabi Musa meninjunya, ya. Jadi lalu Nabi Musa meninjunya dan ya matilah musuh itu, jatuh langsung mati, ya. Lalu kemudian Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia atau setan itu adalah musuh yang menyesatkan. Jadi ya luar biasa kekuatan Nabi Musa, ya. Satu kali tinju langsung roboh orang dan meninggal. Ini menunjukkan ya Nabi Musa ini adalah seorang ya manusia dan nabi rasul yang sangat kuat fisiknya. Makanya ya juga ketika ya DPO dan melarikan diri ke Madian, di sana ya dia membantu dua putri dari Nabi Syuaib dengan sangat kuat, dan kemudian ya setelah itu disaksikan oleh dua putri tadi itu, dan setelahnya kembali cepat pulang ke rumahnya dan ditanya oleh orang tuanya, kenapa hari ini kalian ya cepat kembali, ya dia mengatakan karena ada seorang laki-laki yang ya membantu kami. Maka Nabi Syuaib mengatakan kepada salah seorang di antara putrinya, kembalilah temui ya laki-laki itu dan minta ya agar datang ya di rumah ya kita akan berikan ya imbalan dan balasan dari ya pekerjaan yang dia lakukan, yang dia ya kerjakan membantu ya putri ya Nabi Syuaib. Lalu kemudian ya sampai di rumah Nabi Syuaib, malah kemudian ya ditawarkan oleh Nabi Syuaib untuk menikahi salah seorang di antara putrinya. Apalagi sebelumnya ya putri Nabi Syuaib itu meminta kepada ya Nabi Syuaib untuk ya menjadikan orang tersebut ya sebagai orang yang disewa ya tenaganya untuk ya memelihara ya gembalaan beliau ya. Dan karena salah satu di antara sifat yang ya dilihat oleh wanita atau putri daripada Nabi Syuaib yang ada pada Nabi Musa itu adalah ya qawiyun amin, innahu khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya ya yang paling baik kita ya maksudnya yang paling baik ya kita ya sewa itu adalah seorang laki-laki yang al-amin, al-qawiyul amin. Yang pertama kuat, dan yang kedua adalah amanah. Ini dua sifat yang ternyata ya memang banyak orang yang menyukainya, ya termasuk ya perempuan ya suka kepada laki-laki yang ya kuat dan jujur, ya terpercaya. Nah, ini kekuatan Nabi Musa ya disebutkan fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa meninjunya satu kali, Bani Israel itu langsung roboh, kemudian ia meninggal dunia. Ya, lalu kemudian Nabi Musa menyesal dan mengatakan, qala hadza min amali syaitan. Ya, sesungguhnya ini adalah perbuatan syaitan, innahu aduwwun mudillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan ya, dan musuh yang nyata. Nah, ini kesalahan yang dianggap oleh Nabi Musa, ya dosa dan kesalahan yang membuat beliau mengatakan, saya tidak pantas untuk meminta syafaat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat Nabi Musa melakukan itu tidak sengaja. Beliau tidak sengaja membunuh orang, ya. Ya, Nabi Musa memang dia memukul ya untuk membantu ya Bani Israel tersebut, ya
agar kemudian ya dia tidak bisa terkalahkan musuhnya Bani Israel, yaitu orang Kipti. Ya, jadi tidak ada niatnya Nabi Musa untuk membunuh, tapi ternyata ya begitulah, karena ya luar biasa tinjunya, ya mungkin ya lebih hebat daripada tinjunya Mektison ya, atau Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali dan Mektison itu ya belum ada lawan tinjunya yang ya korban meninggal dunia. Tapi dan itu dihantam, ditinju berulang-ulang kali ya. Tapi ini Nabi Musa cuma satu kali saja meninju langsung roboh ya dan mati. Ini luar biasa memang ya kekuatan Nabi Musa. Maka ya dengan kesalahan yang dilakukan itu, walaupun kita mengatakan dia bukan dosa ya besar, karena ya dia tidak punya cita-cita dan keinginan untuk membunuh ya, maka ya dia tidak masuk dalam kategori ya dosa besar sebenarnya. Tapi ya karena dia melakukan itu dan dianggap itulah sebuah kesalahan, ya ini kemudian ya boleh mengatakan saya tidak punya otoritas dan saya malu untuk ya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat kepadanya agar ya dia datang li faslil qada. Maka ya seperti itulah ya beliau ya mengatakan lagi ya nafsi nafsi nafsi, ya diriku dan ya diriku. Izhabu ila ghairi, berangkatlah kalian kepada selain ya saya, maksudnya cari orang selain saya. Izhabu ila Isa, berangkatlah kamu kepada Nabi Isa ya. Fayatuna Isa, lalu kemudian ya orang-orang pada saat itu ya mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Fayaqulun, lalu kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Nabi Isa, anta Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu ya, wa kallamta an-nasa fil mahdi isfa' lana ila rabbik ya. Ya sama dengan ya peristiwa sebelumnya, mereka orang-orang mendatangi nabi-nabi sebelumnya sama ya. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah SAW. Dia sebutkan ya kelebihan Nabi Isa dibanding dengan yang lain. Di samping dia Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wahai Isa, engkau adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dicampakkan ke dalam ya perut ya Maryam. Ya, sehingga kemudian ya Maryam langsung hamil. Karena kita tahu bahwasanya Maryam ibunda ya Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak punya suami ya, tidak punya suami, hamil ya. Secara teori genetik atau ilmu biologi ini susah dicerna ya, dan tidak mungkin ya bisa diterima oleh akal ya dan teori ilmu genetik atau ya ilmu biologi ini. Karena kenapa kok ada manusia yang bisa hamil tanpa suami? Karena kehamilan itu kan adalah proses perpaduan dan pertemuan antara ya sperma dan ovum, lalu kemudian ya terbentuk menjadi janin ya. Nah ini ya Maryam seorang wanita ya tidak dibuahi ya ovumnya dengan sperma laki-laki ya, karena tidak punya suami ya, tapi tiba-tiba langsung hamil ya. Nah siapa yang menjadikan itu semua itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, sampai ya Nabi Isa ketika sudah lahir ya Maryam itu dituduh oleh masyarakatnya bahwa dia berselingkuh. Lalu kemudian ya Maryam ya mengatakan fa asyarat ilai ya, Maryam ya memberikan isyarat kepada menunjuk kepada putranya itu Isa alaihissalam ya, karena orang-orang menuduh dia melakukan perselingkuhan sehingga hamil dan melahirkan seorang anak ya, dia juga tidak bisa memberikan ya hujah-hujah ya. Kalaupun beliau memberikan hujah bahwa saya ya hamil ya hanya didatangi oleh seorang malaikat lalu kemudian memberikan berita gembira kepada saya bahwa saya akan hamil, dan saya sudah sampaikan bagaimana anna yakunu ya bagaimana mungkin ya hal itu bisa terjadi ya, sementara
ya beliau tidak pernah walam yamsasni ahadun, ya walam yamsasni bashar, ya walam aku bagia, itu kata ya kata Maryam, ya kata Maryam bahwa ya saya tidak pernah ya disentuh oleh orang, ya dan ya saya ya juga bukan wanita yang ya bukan wanita pelacur, bukan wanita yang tidak punya moral, ya. Jadi ya ketika dia didatangi, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, ya. Jadi Nabi Isa didatangi langsung oleh malaikat, lalu kemudian Nabi Isa Maryam, ya Maryam didatangi oleh malaikat, lalu kemudian dia mengatakan inni a'udzu birrahman, saya berlindung pada Allah yang Maha Penyayang darimu in kunta taqiyya, kalau memang kamu ya adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya, ya saya ini katakan ya dia mengatakan sesungguhnya saya ini adalah utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak yang cerdas, ya. Lalu kemudian dia keheran, ya Maryam heran mengatakan qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya, ya mana mungkin ya saya ini ya bisa memiliki seorang anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh manusia, ya tidak pernah disentuh, ya jangankan ya berhubungan disentuh saja oleh laki-laki tidak pernah. Ini wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah disentuh oleh orang, ya dan ya kok bisa dikatakan kamu akan punya anak, ya ini luar biasa. Ini ya salah satu di antara mukjizat yang Allah SWT berikan kepada ya kepada proses kelahiran Nabi Isa ini. Jadi bagaimana mungkin dia mengatakan ya qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya, ya mana mungkin ya saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh seorang pun, dan saya juga bukan wanita ya yang buruk, wanita yang jelek, bukan wanita pelacur, ya walam aku bagiya, ya. Jadi itu ya jawaban ya jawaban Maryam ya tentang pernyataan beliau kepada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang kemudian ya menanamkan ya roh di dalam ya perut Maryam, lalu kemudian ya hamil ya dan setelahnya melahirkan Nabi Isa. Nah, kemudian kalau dari konteks ayatnya tadi katakan ya anna yakunu li gulamun wa qad balagha anna yakunu li gulam, ya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar, ya mana mungkin saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Ini yang terjadi, ya. Nah, kalau manusia yang lain tidak mungkin. Jadi kalau wanita-wanita sekarang ada yang hamil ya tidak ada suaminya, ya mau dibilang seperti Maryam, naudzubillahi min dzalik. Ya mau juga seperti Maryam, itu Maryam memang ya Allah yang ngutus malaikat, lalu kemudian fa'alqa, ya lalu kemudian dia masukkan itu ya roh ya ke dalamnya, dan kemudian bisa menjadi ya seorang manusia. Ini satu keluar biasaan dan kemujizatan proses ya lahirnya Nabi Isa alaihissalam, punya ibu tapi tidak punya bapak. Tapi manusia yang lain tidak mungkin. Manusia yang lain tidak mungkin, ya dia harus ya, melalui proses itu perpaduan antara sperma dan ya, ovum, yang lalu kemudian melahirkan ya janin, dan kemudian setelah itu ya menjadi bayi dan ya menjadi tumbuh besar menjadi manusia yang dewasa. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ada ya perempuan sekarang yang hamil, ya ditanya ya siapa bapaknya, dia bilang saya seperti Maryam alaihissalam. Nah itu adalah kedustaan, ya. Jadi ini adalah sangat bahagia yang terjadi pada ya Nabi Isa, dan kemudian ya pada waktu itu ya masyarakat tidak percaya lagi ya kepada ya Nabi Isa kepada Maryam, ya bahkan mereka mengatakan qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, ya mereka mengatakan wahai Maryam kamu telah melakukan sesuatu yang
ya yang sangat ya luar biasa, ya tidak pernah terjadi. Ya, kemudian ya bahkan dikatakan ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'asau'in wa ma kanat ummuki bagiya. Ya masyarakat mengatakan wahai Maryam, ya wahai saudarinya ya Harun, ya bapakmu itu bukanlah ya seorang bapak dari seorang laki-laki yang buruk, dan ibumu juga bukan seorang ya wanita pelacur. Kok kenapa tiba-tiba kamu seperti itu? Ya sudah ya putus asa, ya, Nabi Maryam memberikan penjelasan, tidak ada yang terima. Maka ya terakhir dia mengatakan ya tinggal dia tunjuk ya anaknya itu, fa asyarat ilai, dia memberikan ya dia tunjuk ya dia berikan isyarat kepadanya ya. Lalu kemudian orang mengatakan kaifa ya, nukallimu man kana fil mahdi sabiya, bagaimana mungkin kita berbicara kepada anak-anak yang masih bayi ya. Maka kemudian ya qala inni Abdullah, tiba-tiba subhanallah Nabi Isa berbicara. Belum masanya dia berbicara, langsung dia berbicara. Apa jawaban, apa ya pembicaraannya, apa statementnya Nabi Isa untuk membebaskan ibunya dari tuduhan masyarakat yang mengatakan ya inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah yang akan diberikan kitab, ya maksudnya kitab ya Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Ya, itu ya prosesnya Nabi Isa ya bisa berbicara di masa ya bayi ya, dan dalam rangka ya membebaskan ya litabriati ummihi ya min tuhmati annas, ya dari untuk membebaskan orang ibunya dari tuduhan orang-orang pada saat itu bahwa ya Maryam itu ya melakukan ya perbuatan mesum sehingga kemudian lahir Nabi Isa, dan ternyata dibantah ya dengan ya oleh Allah SWT dengan memberikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk berbicara dan menyampaikan bahwa ini Abdullah ya atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali kepada ya persoalan Nabi Isa tadi ini. Ya fayatu Isa, lalu kemudian mereka mengatakan orang-orang yang tadi ya sudah putus asa, ya sudah ketemu berapa nabi, lalu kemudian berikutnya sebelum terakhir ya dia ketemu dengan Nabi Isa, atau mereka ketemu dengan Nabi Isa, lalu kemudian ya mereka ya menyebutkan anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, engkau adalah Rasulullah dan kalimatnya yang dicampakkan di dalam ya perut Maryam, wa ruhum minhu, dan engkau juga adalah ya roh ya dari Allah Subhanahu wa taala, wa kallamtan nasa fil mahdi, lalu kemudian engkau juga yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara kepada manusia di saat kamu masih bayi. Lalu kemudian setelah itu orang mengatakan isfa'lana ila rabbik, wahai Nabi Isa, mintakanlah ya syafaat ya kepada bagi kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, ya tidakkah engkau wahai Nabi Isa menyaksikan dan memperhatikan penderitaan dan kesulitan yang kami alami dan kami rasakan hari ini. Fayaqulu Isa, lalu kemudian setelah itu Nabi Isa ya menjawab dan mengatakan inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Taib. Sama yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa ya sesungguhnya saya malu ini meminta kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah ya telah marah kepadaku dengan kemarahan yang begitu besar yang tidak pernah ya Allah marah seperti ya sebelumnya, ya, dan ya tidak pernah Allah SWT marah seperti itu setelahnya. Ya. Lalu kemudian walam yazkur zamban, Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahan yang dia lakukan sehingga dia ya tidak punya istilahnya, kalau mungkin kita bahasa kita tidak percaya diri, ya malu-malu ya untuk ya menghadap Allah dan meminta syafaat. Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahan. Kalau Nabi Adam dia sebutkan, Nabi Nuh juga dia sebutkan, Nabi Ibrahim juga dia sebutkan, Nabi ya Musa juga dia sebutkan. Untuk Nabi Isa ya dalam riwayat ini ya Rasulullah SAW mengatakan walam yadhkur zamban. Ya Nabi Isa tidak menyebutkan dosa apa yang dia lakukan sehingga ya beliau tidak berani untuk datang menghadap kepada Allah meminta ya syafaat kepada ahlul mauqif.
Ya tinggal beliau mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, dan diriku. Dia tidak sanggup. Lalu kemudian dia mengatakan izhabu ila ghairi. Berangkatlah kamu minta kepada selain saya. Izhabu ila Muhammad. Berangkatlah kalian ya kepada ya Muhammad alaihissalam. Jadi Nabi Isa mengisyaratkan atau memerintahkan orang-orang yang datang ya kepada beliau tadi, ya pergilah kamu ya meminta ya syafaat itu kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian orang-orang itu mendatangi lagi ya Rasulullah SAW, ya. Fayaqulun, lalu kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, ya. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Sama dia dengan ucapan yang mereka, pujian yang mereka sebutkan ya dari keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya yang beliau sampaikan, anta Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua yang merupakan ya khasais Rasulullah SAW adalah wa khatamul anbiya, wa khatamul anbiya. Engkau adalah penutup dan ya pengunci dari ya kenabian. Artinya engkau adalah ya nabi yang terakhir yang mengunci dan menutup semua ya nabi-nabi sebelumnya. Kemudian setelah itu orang-orang mengatakan lagi, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah juga telah mengampuni dosamu wahai Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang dan yang ya telah lalu. Semua dosa-dosa Rasulullah SAW diampuni oleh Allah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah lalu dan apa yang ya akan datang itu diampuni dosa-dosanya, ya. Lalu kemudian orang-orang berkata kepada Rasulullah, isfa'lana ila rabbik. Wahai Muhammad, mintakanlah syafaat ya bagi kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Apakah engkau tidak memperhatikan dan melihat ya betapa penderitaan yang kami ya rasakan hari ini. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW mengatakan fa'antaliku. Lalu kemudian setelah itu saya berangkat. Fa'ati tahtal arsh. Dan saya mendatangi sampai saya berada di bawah arsyir Rahman. Ya, fa'aqau sajidan, lalu kemudian saya bersujud, ya. Ya, fa'aqau sajidan li Rabbi. Saya ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas di bawah arsy, ya arsyur Rahman, beliau langsung sujud. Ya, sujud ya pada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Dan pada saat beliau ya sujud, beliau banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana pujian-pujian yang disampaikan oleh oleh Rasulullah SAW itu adalah pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ya, dan ya bagaimana ya Rasulullah memberikan sana kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana sana atau pujian yang diajarkan oleh Allah yang dia sebutkan dan dia baca dalam sujudnya itu tidak pernah lam yaftahu ala ahadi min qabli, tidak pernah diajarkan ya dan dibukakan kepada seseorang ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yuqalu, kemudian ya dikatakan kepada Rasulullah, ya maksudnya siapa yang mengatakan di sini? Allah yang mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Dalam keadaan Rasulullah ya sujud, panjang sekali sujudnya dan memuji Allah SWT dengan pujian yang luar biasa. Lalu setelah itu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Ya, sal tu'ti, mintalah kamu akan diberikan. Wasfa'tu syafa', dan minta syafaatlah kamu akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, kata Rasulullah. Lalu setelah itu ya aku mengangkat ya kepalaku dari sujud. Fa'aqulu ummati ya Rab, ya ummati ya Rab, ummati ya Rab. Umatku wahai ya Rab, umatku wahai Rab, umatku wahai Rab. Lalu kemudian ya ada sambungan daripada riwayat ini, ya. Hadis ini adalah hadis yang ya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ya sahihnya. Dan ada tambahannya sedikit ini karena terkait dengan umat Rasul SAW, padahal ya hadis panjang ini menjelaskan tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang merupakan hak mutlak dan otoritas ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki dan tidak dilakukan
ya oleh nabi siapapun ya dan ya rasul siapapun sebelum Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah sayyidul anbiya wa rusul. Dia adalah penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Maka beruntunglah kita yang menjadi umatul Rasul SAW, yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ini adalah satu keberuntungan yang sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dinilai dengan materi apapun ya yang menjadi ya umat Rasul SAW sebagai umat yang terdepan nanti di hari kemudian. Ya, dan mudah-mudahan kita ya betul-betul konsisten mengikuti Rasulullah SAW dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kemudian kita menjadi ya umatnya yang diakui oleh Nabi SAW dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhirat. Maka setelah ya Nabi SAW ya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika Allah mengatakan irfa' ra'saka sal tu'ti washfa' tushaffa, maka ya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala datang li faslil qada, untuk ya mengadili ya seluruh manusia, ya yang dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang berdiri terpaku ya di padang mahsyar. Maka setelah itu datanglah Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kemudian ya mengadili manusia satu demi satu, kemudian ya ditimbang amalannya, ya dihisab dan seterusnya, lalu kemudian setelah itu berpindah lagi pada proses berikutnya sampai terakhir berujung nanti fariqun fil jannati wa fariqun ya fis sa'ir. Nah, beginilah proses syafaatul uzma yang akan kita lewati nanti ya di hari akhirat, dan setelah itu masih ada lagi syafaat yang lainnya ya. Ada lagi syafaat yang lainnya yang ya mudah-mudahan kita akan jelaskan pada ya kajian kita yang akan datang tentang syafaat-syafaat yang lainnya, yang ada yang syafaat khusus bagi Nabi SAW, dan ada syafaat yang ya Nabi SAW memberikan syafaat juga sama dengan syafaat para nabi dan para rasul, bahkan di antara umat Nabi SAW juga bisa memberikan syafaat. Nah, jenis syafaat yang khusus bagi Nabi SAW itu tadi as-syafaatul uzma, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya syafaatuhu li ammihi Abi Thalib ya. Syafaatnya yang kedua yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat beliau terhadap paman beliau Abi Thalib ya. Itu tidak ada yang punya syafaat selain Rasulullah SAW tentang masalah itu, memberikan syafaat pada paman beliau Abu Thalib ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa saya mendapatkan paman saya Abi Thalib berada di neraka yang paling bawah, lalu kemudian saya ya, berikan syafaat dia untuk angkat dari neraka yang paling bawah ke neraka yang paling atas ya. Tapi tingkat siksanya neraka yang paling atas itu adalah dipakaikan terompa atau sepatu dari besi, bukan sepatu dari api ya, lalu kemudian otaknya mendidih. Inilah tingkat ya penyiksaan yang paling ringan di dalam neraka. Orang dipakaikan sepatu dari api ya. Kalau di dunia orang pakai sepatu dari kulit ya. Ada bahkan yang ya dari kulit yang sangat berkualitas ya, dan harganya berjuta-juta ya, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan bahkan ratusan juta harga sepatunya. Tapi nanti di hari akhirat ya orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka adalah dipakaikan ya sepatu yang terbuat dari api neraka, tapi kemudian membakar dirinya dan kemudian otaknya bisa mendidih. Bisa kira-kira bayangkan itu, pakai sepatu api lalu kemudian otak yang mendidih, saking panasnya ya sepatu api yang dipakaikan pada dan itulah ya tingkat ya penyiksaan yang paling ringan dalam neraka. Nah, Nabi SAW ya mendapati pamannya Abi Thalib berada di neraka yang paling bawah yang siksanya sangat luar biasa, lalu kemudian ya diberikan syafaat untuk diringankan ya siksanya. Tapi bukan syafaat untuk menyelamatkan Abi Thalib dari ya azab neraka dan masuk neraka surga, tidak. Dia hanya ya syafaat untuk meringankan ya siksa beliau di dalam neraka, tapi tidak ya diberikan syafaat untuk selamat dari siksa neraka masuk ke dalam surga.
Nah ini khusus ya syafaatul Rasul SAW. Jadi ada syafaatul uzma, kemudian ada syafaatuhu li abihi Abi Thalib, li ammihi Abi Thalib. Kemudian ada syafaat yang ketiga yang merupakan syafaat khusus bagi ya Rasulullah SAW kepada umatnya adalah ya syafaat li ahlil jannah an yadkhulul jannah. Syafaat ya bagi penghuni sorga ya untuk masuk ke dalam sorga. Bagaimana ya kisahnya itu, bahwa ya ketika orang-orang sudah lolos dari ya titian yang disebut dengan sirat, yang kata Rasulullah SAW, ya, adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saif, lebih halus daripada ya rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu titian jembatan yang akan dilewati ya oleh orang-orang nanti di hari akhirat, dan kemudian sebahagian ya terpental ya langsung ya masuk ke dalam ya neraka, jatuh dan dibawa sirat itulah ya neraka jahanam. Nah, bisa dibayangkan itu ya, bisa dibayangkan bagaimana penderitaan orang yang melewati titian lalu kemudian terpleset ya karena saking tajamnya, lalu kemudian ya jatuh ke bawah jurang jahanam entah ya berapa ya juta kilometer jaraknya, lalu kemudian ya masuk ke dalam neraka, dibakar ya dengan ya penyiksaan dalam neraka, waliyazubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah lalu kemudian yang lolos dari sirat itu nanti akan menuju ke sorga ya, dan kemudian sampai di depan sorga, sorga itu masih tertutup ya, tertutup ya, belum dibuka oleh Malikur Ridwan ya, oleh malaikat Ridwan yang memang tugasnya khusus untuk menjaga ya pintu sorga ya. Belum terbuka, orang-orang sudah berada di depan pintu sorga belum bisa masuk ya. Kalau neraka otomatis ya sampai di neraka langsung terbuka ya pintunya ya, kayak seperti biasa kita ke gedung-gedung di hotel kah atau di supermarket kah, di mana ada pintu alarm itu kan, ada pintu alarm, baru kita mendekat langsung otomatis terbuka. Nah seperti itu neraka ya, jadi kita baru mendekat langsung terbuka ya. Tapi sorga, sampai di sorga masih tertutup, tidak bisa terbuka ya. Dan itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar, wasikal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi penghuni neraka yang digiring ke dalam neraka secara berbondong-bondong, sehingga mereka ketika sudah mendatangi neraka, futihat abwabuha, langsung dibukakan pintu, otomatis terbuka pintu, sampai di sana terbuka pintu. Sementara wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabu. Ada waw, huruf waw di situ ya. Jadi ahlul jannah ya sampai di sorga, di depan pintu sorga ya, lalu kemudian ya wa futihat, tidak langsung futihat sama dengan neraka tadi ya, ada waw di situ, wa futihat. Makanya ulama kita mengatakan ya hikmah adanya huruf waw pada wa futihat ya di depan pintu sorga itu ya adalah adanya proses ya, sebelum masuk ke dalam sorga itu ada proses syafaat. Apa itu proses syafaat? Ya baru datang Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW datang, lalu kemudian dia mengetuk pintu ya sorga, dan kemudian penjaga sorga mengatakan man anta, maka ya Rasulullah SAW mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Lalu kemudian penjaga pintu sorga mengatakan bika umirtu an uftah, dengan mulah saya diperintahkan untuk saya buka sorga ini, dan saya tidak bisa buka sorga ya pintu sorga ini selain kamu. Akhirnya kemudian ya pintu sorga itu dibuka, dan Nabi SAW yang pertama kali menginjakkan kaki masuk ke dalam sorga, lalu kemudian disusul oleh umat ya beliau. Nah inilah ya diantara ya khasais atau khususiat syafaatin Nabi SAW yang ya, nanti akan ya akan ya kita ya rasakan mudah-mudahan insyaallah nanti di hari akhirat. Dan masih ada ya syafaat yang lain
yang ada yang juga dilakukan oleh Nabi SAW, tapi juga pada Nabi yang lain sama dengan syafaat itu, dan juga umatnya Rasulullah SAW ada di antara umatnya Rasulullah SAW yang juga bisa memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan insya Allah kajian kita yang akan datang akan membahas tentang jenis-jenis syafaat yang bisa ya dilakukan oleh umat Rasul SAW nanti di hari akhirat, dan kepada siapa yang akan diberikan syafaat. Saya kira demikian ya apa yang kita jelaskan terkait dengan syafaatul uzma, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.